Sebenarnya lu sangat hobi makan ya, artinya maksudnya tentang kuliner tuh dekat buat lu ya, dari keluarga juga ya. Iya sebenarnya, cuman kita nggak fokus ke sana kayaknya Iya, gitu. itu side job lah ya, istilahnya kayak- side bisnis ya. Kayak bagi gue tuh kayak ibaratnya kayak apa ya? Kayak refreshing. Refreshing. Kayak gitu. Orang buka usaha pada mumet, lu refreshing bro. Iya. Oke, jadi hari ini kita podcast, kita pengen kenal nih siapa sosok Randy Maulana Akbar yang mungkin teman-teman kenal lu lewat bisnis lu yang lain, lewat capaian-capaian yang selama ini lu udah capai, dan aku percaya banyak orang yang mengagumi juga pencapaian lu sama ini. Tapi kita pengen kenal tentang sosok Randy di balik itu gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang pada nonton bisa belajar dari perjuangan lu, dari struggle lu, mungkin prinsip-prinsip hidup lu yang kira-kira bisa di-sharing sama teman-teman jadi energi positif buat mereka. Gitu Oke. ya. Iya. Sip, thank you. Sip. Selamat datang di Kontas. Thank you, Wen. Oke, nah sekarang pengen kenal juga nih, Randy ini punya hobi nggak sih di luar kerjaan lu tadi? Ada masak, ada di keyword ya? Yes. Ngurusin keywords 20 tahun terakhir ya. Capek sih. Tapi ya happy juga. Gak nyangka juga bisa bertahan, kembang gitu ya. Jatuh, bangun seperti itu. Oke, nah ada hobi bro? Apa ya hobi? Sebenarnya hobi saya tuh baca. Saya baca banyak banget. Saya banyak fast reading ya. Kebetulan juga baca. Sekarang ada AI. Kadang-kadang bikin jadi malas baca gitu. Tapi tetap aja kerjaan saya memang baca. Normalnya saya di rumah itu kalau lagi nggak sibuk-sibuk banget, sebulan saya minimal 4-6 buku habis. 6 buku. Ya. Apa yang akhir-akhir ini lagi exciting buat lu baca buku tentang apa nih? Kemarin gue baru beli banget buku gitu ya. Gara-gara anak gue iseng, Pap, itu ada toko buku. Gue lupa namanya. Periplus. Iya. Pap, Periplus situ yuk. Jangan beli lagi nih gue bilang. Gue nemu buku, ada buku lumayan. Bukunya udah lama sebenarnya sih. Bukunya Pak Hermawan Kartajaya, gue lupa namanya Asian Competitor kalau nggak salah. Yeah. Gue pas baca, gue bilang wah ini kayak baca jurnal nih. Gue bilang, gue senang baca. Gue lihat, oh ternyata ada pola-pola yang mungkin gue lupa gitu. Asia tuh pernah kayak gimana? Siapa aja sih yang bisa masuk di Asia ini? Siapa aja bisa bisnis? Karena emang ilmu kita itu di Indonesia sama di luar tuh beda. Beda, benar. Jadi kita maupun banyak baca juga di Indonesia, kalau kita nggak bertemu dengan pelakunya langsung, atau kita nggak ngobrol-ngobrol santai chat gini, nggak ketemu tuh selanya di mana gitu. Karena buku mungkin lebih saintifik. Betul, lebih saintifik ya. Lebih apa bahasanya, lebih ilmu ya. Lebih ilmiah. Gitu. Cocok lebih ilmiah. Nah kalau kita ngobrol-ngobrol belajar dari dia, nah ini yang kita lakuin di Kontras bro. Betul. Kita pengen belajar dari lu jadi bisa sukses kayak lu juga. Iya. Lu sendiri nganggep diri lu udah sukses belum sih bro? Belum. Gue orang gagal yang berusaha untuk bangkit. Oh gitu ya. Kenapa lu bisa bilang gitu? Gue nggak pernah merasa diri gue sukses. Jadi semua pencapaian tuh ya udah kayak kita mungkin dari rumah bisa ke kantor itu pencapaian gitu. Jadi bagi gue kayak orang perjalanan hari-hari aja. Tapi lu pasti punya goal dong, punya target dong. Punya target pribadi sebenarnya ada, tapi yang namanya target tuh berubah-berubah ya. Tapi lu nggak punya kayak goal mimpi besar satu gitu yang lu masih pengen capai gitu, ada nggak? Gue pengen punya duit banyak yang bisa gue spend untuk beli tiket ke angkasa luar, itu yang gue pengen. Wait, lu pengen punya duit banyak buat beli tiket supaya lu bisa ke angkasa luar? SpaceX dong kayak gitu. Anything ya. Wow, oke. Kalau ada yang bayar gue pengen banget. Tapi mimpi gue kecil kayak gitu. Kalau bayar sendiri paling nggak punya duitnya dulu lah. Gitu ya. Lumayan ya gitu spendingnya gitu seperti itu. Kenapa sih? Kenapa lu pengen punya atau lu punya mimpi itu kenapa? Jadi dulu ketika gue kecil itu kan posisinya Indonesia itu kita ngeluarin satelit Palapa ya, kalau mungkin ingat ya. Terus kemudian juga memang US waktu itu memang kayak Indonesia itu kan story mengenai Neil Armstrong dan kawan-kawan, Buzz Aldrin dan lain itu kayak membekas banget di anak kecil ini gitu. Jadi salah satu gue pengen itu adalah gue pengen bisa keluar.
That's my dream. Dan itu nggak pernah mati ya mimpi itu ya? Nggak pernah mati. Sampai sekarang, Nah, sampai lu punya anak pun masih. Sampai gue punya anak pun, kadang-kadang gue iseng, kayaknya ada lucu ya. Kayak contoh lagi kemarin ada berita-berita tentang eksplorasi angkasa Mars atau apa. Gue ngikutin kayak gitu-gitu. Terus kayak. Tapi kalau konspirasi teori lu ngikutin nggak bro? Kayak di Mars nih ada alien nggak gitu? Gue di bumi percaya alien ada. Gitu. Sorry. Di bumi gue percaya juga ada alien gitu. Lu percaya? Gue percaya ada alien, yes. Di bumi? Yes. Like real aliens. Yeah, even we eat that. Kita makan? Yes. Gue percaya udang itu alien. Hah? Lu percaya udang itu alien? Yes. Bro, terangin. Ini bahaya banget statement lu bro. Ya ini betul salah ya mau dipercaya apa enggak. Tapi gue percaya udang itu adalah alien. Okay. Udang itu adalah berasal dari mungkin belahan planet sebelah mana yang masuk ke bumi, entah melalui meteor atau apa, dan mereka berkembang biak. Oke, jadi spesies ini sebenarnya bukan asli dari bumi. Itu yang gue percaya. Datang dari luar angkasa by meteorites or whatever. Masuk ke Indonesia, ke bumi. Yeah. Lalu berkembang biak. Beradaptasi dan betul. Iya. Oh, oke. Lu pernah baca ini di satu buku atau apa? Iya, gue nggak ingat bukunya tapi gue pernah baca itu. Lu pernah baca? Ya. Oke. Bukan sesuatu yang kayak apa ya, mungkin zaman kita kecil dulu internetan itu kayak lu baca di internet itu benar gitu, enggak gitu, karena memang banyak orang yang meyakini hal itu. Jadi gue pikir-pikir iya juga ya udang itu ini, makanya di beberapa orang yang mungkin menganut kepercayaan agama tertentu dia nggak makan udang. Oke. Seperti itu. Karena dia percaya nih alien. Gue nggak tahu kalau buat gue pribadi gue pikir ya banyak juga sih kayak, ada logiknya lah, ada logiknya ya, kayak kadang-kadang kayak kita pikir kayak apa ya, kayak beberapa bulan lalu kan keluar tuh ada namanya ada kayak bugasper istilahnya. Bugasper tuh ada kayak semacam bola gitu yang lu nggak tahu itu apa, itu datang dari langit. Dan sampai sekarang nggak tahu nih apa ya, jenis logam kimia juga nggak tahu apa. Oke. Dan itu. Ini gunanya untuk apa juga nggak tahu. Wah, menarik ya sebenarnya. Konspirasi alienity ini sebenarnya. Gue percaya menarik ya. Makanya sampai sekarang mimpi lu juga nggak pernah mati ya. Nggak mati. Jadi awal tertariknya itu karena ya zaman dulu kita kecil selalu dapat berita tentang beritanya kan macam-macam kan. Iya, mau exploration. Terus zaman kita kan masih seumuran lah ya ibaratnya gitu ya. Kita tonton kan dulu Knight Rider, MacGyver ya. Iya banget lagi bro. Iya kan? Iya banget. Jadi kayak kita tuh sebenarnya dari zaman kecil itu sudah ditunjukkan bahwa emang future tuh kayak gitu. Iya. Dan sekarang kita sebenarnya mulai loh, kita bisa Knight Rideran sendiri loh. Oh iya. Iya kan? Zaman dulu lu pasti mimpi dong. Gue pengen ngomong sama mobil gue nih. Gitu. Mobil gue bisa gini, bisa gitu. Di sini kan kalau naik taksi Didi, lu udah bisa carian driverless. Yes. Di Amerika juga udah mulai kayak gitu. Dari Amerika udah tahun lalu, di Amerika mungkin 2-3 tahun yang lalu, Didi baru mungkin 1 tahun 2 tahun ini. Yes. Udah pernah cobain belum bro? Kemarin gue baru dari Cina, tapi kebetulan gue nggak sempat nyobain. Sama gitu. Lagi gue juga. Karena kemarin itu padat banget agendanya. Jadi kayak sama yang ngundang itu kayak wah gue cuma dikasih waktu tuh 3 jam doang tuh, udah malam, besok pagi-pagi udah ngumpul lagi. Udahlah kita cuma jalan kaki aja yang sejam jalan kaki, pulang sejam ya udah cukup lah, cari makan gitu. Back to nature jadi. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau extend juga nggak boleh, tiketnya begini. Ya sudahlah, gue bilang gitu. Tapi menarik sih, gue pengen coba sih. Rasanya kayak apa ya? Ada deg-degannya pasti. Karena kita belum terbiasa kan. Pasti. Iya. Oke. Very interesting. Gue suka banget nih ngobrol sama lu tentang mimpi si Randy kecil. Yang sampai sekarang mimpi itu masih dihidupkan. Tadi lu sempat cerita, sempat sebut juga, lu sekarang ngajar. Oh iya. Bantu ngajar. Nah, ngajarnya tentang apa sih nih bro? Di mana dan macam-macam ya. Sebenarnya bantu-bantu teman aja sih. Teman ada yang di Telkom University, ada yang di ITB. Kalau di ITB gue lagi ngebantuin di STAI, Sekolah Tinggi Elektroinformatika, di informatikanya. Gue ngajar untuk service computing. Oke. Artinya, nih banyak yang mungkin nggak paham nih, service computing nih apa nih bro? Oke. Jadi sebenarnya lu bikin sesuatu di atas sistem komputasi, di atas komputer, tapi untuk layanan publik lah, kira-kira seperti itu. Singkatnya seperti itu cara gampangnya. Jadi kita bikin menggunakan servis yang udah ada ataupun
kita melatih orang untuk jadi engineer, dia bisa bikin layanan baru di atas cloud lah, orang bisa bilang kayak gitu. Oke. Jadi mereka bikin sesuatu untuk masyarakat lah ya. Ya apapun lah itu layanannya. Bentuknya Tapi layanannya apapun. make sure anak-anak yang memang mereka kuliah engineering ini mereka bisa membuat itu sendiri. Iya, gitu. Oke, and then tadi di ITB? Itu ITB yang Telkom kemarin bantu-bantu aja kayak ya ada kayak kuliah tamu seperti itu. Ya, mungkin lu memang tertarik ngajar? Somehow ini agak lucu ya gitu ya. Kemarin gue suruh ngajar tuh dari jam 2, jam 3 lah ya. Jam 3, selesai jam 6. Kenyataannya selesai setengah 7. Oke. Anak-anaknya nanya baru pulang jam 9 gue. Malam. Oh, tunggu. Jadi lu kelar ngajar, anak-anaknya belum pada balik nih? Masih nanya-nanya sama lu? Masih. Oke, sampai jam 9? Sampai jam 9. Oh, karena mereka sangat interested sama yang lu sedang sampaikan. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang juga mereka pengen tahu insight-nya. Karena kadang-kadang gini loh, kenapa gue tertarik kembali lagi ke kampus, karena waktu gue dulu S1 itu gue ngerasa gue orang bego. S1 lu apa nih bro, sorry? S1 gue manajemen. Di? ITB juga. Di ITB juga. Iya. Satu, gue bukan orang pagi. Jadi gue dari jam 7 pagi udah harus standby, setengah 7 gue udah sampai kampus. Jadi gue kadang-kadang nginep di kampus pada zaman itu. Biar bisa nggak telat. Nginep di kampus? Nginep. Lu tidur di mana bro? Tidur di ada kayak ruangan bersama gitu, kamar gitu. Gue di atas meja gue tidurin. Serius bro? Serius. Badan gak segede gini tapi ya. sorry. Aku mau tanya, terus nggak mandi dong bro? Mandi. Ada kamar mandi di situ gue bisa mandi pakai shower. Oh, anduk. Anduk bawa. Ada locker, jadi ada anduk. Oh gitu. My God, oke. Seru banget ya. Nanti sore pulang ke kosan, ngambil baju baru gitu. Demi banget ya, biar nggak telat gitu ya. Dan ada internet di sana Pak. Oh iya, free lagi kan gitu. Oke. Malam datang lagi jam 6 jam 7 lah habis mandi apa ambil baju datang balik lagi situ. Tidur di situ biar nemenin satpam apa-apa. Berarti lu deket dong sama teman-teman di sana dong. Dulu iya, masih banyak dulu tapi masih boleh nginep. Sekarang udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Nggak boleh. Ntar gue mau tanya nih, agak belok dikit ya. Kalau boleh tahu, sebenarnya pada waktu itu keluarga lu tuh dari posisi keluarga yang say misalnya berkecukupan kah atau gimana? Gua tuh nggak bisa tahu keluarga gue berkecukupan apa enggak, karena memang satu keluarga gue ini punya pandangan yang agak berbeda dengan gue. Oke. Yang satu memang mereka ketika gue usia 14 tahun gue disuruh keluar, suruh merantau. Ke Bandung. Ke Bandung. Ya, mereka tinggal di Cilegon. Oke. Gue tinggal di Bandung. Jadi gue dulu lahir Jakarta, umur kalau nggak salah 1,5 tahun gue pindah ke Cilegon. Terus itu gue 10 tahun umur 14 sampai 13 gue lupa. Gue pindah ke 13 kalau nggak salah gue pindah ke Bandung. Kira-kira itulah. Sendiri tapi. Sendiri. Di sana nggak ada keluarga. Ada, tapi akhirnya gue memutuskan untuk gue pindah sendiri. Oke, tinggal di kos. Seperti itu. 14 tahun. Yes. Lu tinggal di kos. Iya. Bebas dong bro. Nggak juga. Happy dong bro. Nggak juga. Gue jualan. Oke. Karena buat survive. Karena nyokap gue ngirim uang itu ngepas. Oke. Ngepas banget. Boleh tahu nggak waktu itu berapa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk hidup dalam 1 bulan dan berapa yang dikirim sama ortu? Biaya sebenarnya gini. Kalau kita tahu pada zaman yang sama tahun 2001-2002 itu mungkin UMR Jakarta udah sekitar 350.000 ke 450.000 ya kalau gue nggak salah waktu itu. Pas 50-an sekitar segitu lah. Jadi gue tinggal di Bandung itu dulu gue ingat gue adalah kos itu 250.000. Oke. Udah sama makan. Oke. Bayar uang udah makan. 3 kali sehari? 2 kali apa 3 kali gue lupa deh. Oke. Tapi dapat makan lah. 2 kali kayaknya gue lupa. 3 kali atau 2 kali gue lupa. Oke. Jadi si ibunya tuh kayak sedekah aja gitu bikin kosan gitu. Tapi patokannya nasi ayam itu masih 1.000 perak. Oke. Ya jadi nggak mahal lah ya. Ya tapi gak ketemu ayam juga lah, gak ada gizinya makanannya kan cuman nasi sayur gitu doang ngasih free-nya gitu. Uang sekolah gue 50.000 yang gue inget. 50.000. Seingat gue 40.000 atau 50.000. SMP dong. SMA 50.000. Terus dulu yang paling gongnya banget pengeluaran gue tuh bayar pulsa. Oh oke.
Zaman dulu masih ada istilahnya roaming, Pak. Ya benar. Lu terima telepon tuh bayar. Benar. Jadi uang gua tuh kalau teman-teman gua dulu perdana nggak segampang sekarang. Yes. Dulu perdana itu kalau mau beli lu harus beli mahal banget lah. Benar, nomornya mahal. Nomor mahal gitu segala macam. Dan nggak ada BBM waktu itu, belum ada BBM dong. Belum ada masih SMS. BlackBerry belum ada. Belum ada masih SMS. Iya kan, Nokia kan. Yes, Nokia. Nokia, Siemens, Iya, Sony iya, Ericsson. iya, Nokia. Itu gua habis pulsa 100.000. Mahal bro. Betul. Kan lu mesti bisa beli paket SMS tuh. Dulu nggak ada. Dulu belum ada itu. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Terus nomor gue nomor Jakarta. Oke. Dibawa ke kenapa? Bandung. Oke. Terima telepon 3.000 per menit. 3.000 per menit, yes. Wah gila. Setara dengan 3 nasi ayam. Sehari makan tuh ya. Sehari makan. Iya. Oke. Jadi nyokap gue itu, ini kan 250 tambah 50 300. Ini 400 totalnya. Jadi nyokap gue tuh kirim tuh pertama kali seingat gue tuh 350 ke 400 tiap bulan. Gue nggak tahu mereka nyari uangnya gimana. Tapi bokap gue itu dia PNS. Oh PNS. PNS, tapi dia itu dokter. Okay. Karena dokter zaman dulu harus PNS. Yes. Gue pernah cerita di podcastnya teman gue atau lagi bahwa emang nyokap gue tuh zaman dulu tuh kadang suka marah karena uang itu nggak cukup. Oke. Kenapa uangnya nggak cukup? Karena bokap gue ini orangnya nolongin orang. Oke. Jadi kalau dia terima pasien tuh kadang-kadang suka nggak bayar. Nggak usah bayar. Atau kalau nggak, kalaupun dibayar, banyakannya pakai kayak entah itu dikasih kelapa, singkong, atau apa. Kalau di daerah kayak gitu. Iya, Makanya kayak barter lah ya. Kayak barter gitu. Makanya kalau di daerah tuh jadi dokter nggak akan kaya. Iya. Kalau sekarang mungkin bisa, karena lo bisa bikin macam-macam, bisa bikin klinik, rumah sakit, apotek. Zaman dulu izinnya aja susah. Kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya bokap waktu itu bahasa kerennya sering pro bono lah ya. Ya karena memang dia dominan nolongin orang. Nolongin orang. Dan lu berapa bersaudara waktu itu? Gue 3. 3. Lu nomor? Gue nomor 1. Paling gede. Adik gue masih di sana. Oke. Adik di Cilegon. Adik gue baru ikut gue tahun 2007. 2007. Oke. Jadi mungkin hampir 6 tahun lah setelah gue sendiri. Seperti itu. Dan lu merasa pada waktu itu 400.000 nih nggak cukup ya? Nggak cukup, karena lu cuma megang uang cuma 10.000. Oke. 10.000 tuh equal to 10 kali makan. And then what happened? Waktu lu ngalamin, waktu pertama kan pasti belum tahu dong cukup apa nggak tahu. Setelah berapa bulan lu mungkin baru. Iya jualan Pak, apa aja yang bisa dijual. Apa yang lu jual? Macam-macam, jual majalah, jual apa. Kalau biasanya kadang-kadang kalau misalnya depan gue tuh ada tukang majalah gitu kan, kadang gue suka beli. Kalau nggak alat komputer. Akhirnya sampai gue bisa untuk magang di salah satu toko komputer. Oke. Dulu di Bandung tuh ada toko, ada mall namanya Jaya Plaza. Oke. Sebelum ada Bandung Electronic Center. Oke. Gue ngerakit komputer di situ. Oke. Jadi either gue beli majalah, kalau nggak either gue beli itu. Zaman dulu anak-anak zaman dulu tuh hobinya nitipin kaset, kalau nggak CD. Yes. Zaman itu ngisi MP3. Zaman kayak gitu kan. Gitu. Terus tapi yang gua lamanya adalah dapat duitnya adalah di jualan komputer. Jualan komputer. Jualan komputer ini untungnya gede. Ya. Ongkos rakit itu 400.000. Yes, benar. Zaman itu 400.000. Jadi lu bisa misalnya ada orang beli komputer harganya 4 juta. Yang 4 juta tuh mahal banget, itu kayak orang gaji orang Jakarta setahun gitu kondisinya gitu ya, ngumpulin gaji setahun. Mereka bisa beli PC, bisa beli apa tuh orang kaya gitu. Belum zaman laptop waktu itu, laptop masih mahal banget. Iya. Dan laptop masih segede gaban tuh. Betul, tebel gitu. Nah, dari situ gue bisa ngumpulin duit. Oke. Itu sebulan gue bisa jual minimal 5, 10, 15 PC. Dan untungnya berapa waktu itu? Kalau rupiah lah, secara rupiah mungkin minimal 2,5 juta ke 4 juta. Waktu gue zaman bagus itu. Banget dong, udah bagus banget. Ya. Dan itu pada waktu itu lu ngerakit sendiri karena belajar sendiri? Karena gue ngebantuin di toko. Jadi tahu. Gue tahu supply-nya di mana. Dan lu tahu demand-nya kayak apa. Jadi posisinya lu tahu supply chain dulu sebenarnya gitu. Jadi apapun yang mau lo kerjain, supply chain dulu yang lo pegang. Supply chainnya kenal, misalnya gue harus ngambil di kok ini, gue cara ngomongnya gimana. Kayak gitu. Supply chain ini yang paling utama. Ini daging nih bro. Lo kalau mau usaha apapun, belajar dulu supply chainnya. Supply chain dulu. Supply chainnya harus tahu dulu. Iya. Supply chain tahu, baru lo cek demand. Karena kalau lo ada demand tapi lo supply chainnya nggak ngerti, bubar. Lo mau beli di mana? Iya, bubar gitu. Beli pun kemahalan ya bro. Betul. So pada waktu itu, dan seingat gue ya waktu itu nggak banyak orang yang tahu komputer juga loh, nggak kayak zaman sekarang. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Yang udah paham ini shortcutnya harus pakai apa. Betul. Kayak gitu. Cuman memang pada zaman itu harga masih gelap. Nggak kayak sekarang. I see. Satu harga gelap. Nanya dong bro, sorry gue potong dong. Ada nggak sih barang-barang BM waktu itu?
Sebenarnya kalau dari zaman dulu barang paralel, kita nggak ngomong BM lah, namanya PI, paralel impor. Paralel impor. Paralel impor itu sebenarnya kalau sekarang ibaratnya apa ya? Kalau orang pakai forwarder lah. Forwarder. Gitu, Door-to-door lah. Door-to-door. Gitu. Udah banyak dari dulu. Jadi kalau misalnya barang nih yang harusnya nguasain nih PTM gitu, PTM misalnya. Yang ini tuh jual yang bajakan itu ada. Iya. Cuman emang nggak segila sekarang. Iya. Tapi zaman itu orang belum tahu harga. Dan lo mau tahu apa? Gue untung dari mana? Apa? Dari dolar. Oh, selisih kurs. Selisih kurs. Oh, jadi lu beli harga pas murah, dolarnya pas tinggi, lu jualnya tinggi. Terus kalau lo mau tahu, zaman gue dulu kalau misalnya gue pegang duit, itu mau nyari uang bangsa sejuta tuh gampang banget. Cuma megang uang doang nih, nggak ngapa-ngapain. Cuma modal telepon koin dulu kalau nelpon kan masih mahal ya pakai handphone ya. Jadi gue modal telepon koin. Telepon koin tuh gue telepon money changer. Di Bandung tuh ada money changer gede namanya GMC, Golden Money Changer. Nah, gue beli GMC, terus gue jual di bank. Oke. Dan itu lu bisa untung. Lu beli di money changer. Gue beli money changer, gue jual di bank. Tunggu, lu belinya apa nih? Rupiah ke dolar? Gue beli rupiah, gue belikan dolar di money changer. Katakannya US. Oke. Nah, dan di money changer gue nggak langsung belanja, gue tunggu dulu. Kadang-kadang misalnya poinnya turun poin 10, turun poin apa, itu gue tungguin. Itu gue beli. Terus gue minta sama teman-teman gue itu nganterin gue ngawal. Temen gue badannya gede-gede. Kayak preman gitu ya. Mungkin ada yang sebagian kayak preman gitu. Nemenin gue, tolong dong kawal gue mau ke bank. Emang kenapa? Gue bawa duit 60 juta. Duit dari mana lo? Ada lah gue bilang. Terus dari itu apa tadi paralel impor. Jadi maksudnya kayak gue ada customer gede beli gitu ya, ngasih gue duit dulu. Nah itu gue tukerin dulu ke. Gue tukerin itu sampai lebih dari seminggu, sampai akhirnya bank curiga sama gue. Enak jual narkoba apa gitu kan gitu. Ini geledah lah gue gitu. Akhirnya abis itu besok gue kasih tuh. Udah cukup lah gue bawa duit berapa juta ya gue bilang, bersih-bersih 50 juta waktu zaman itu ya gitu. Lumayan gue bagi teman-teman gue ya seceng gitu kan gitu, uang awal gitu, gue bawa duit gitu kan, udah side hustle juga itu ya, side hustle zaman itu ya, sampai akhirnya bokap gue bilang lo berhenti. Hah? Lo berhenti kenapa? Lo mau karena gue tuh nyarisnya naik dulu. Karena keasikan. Dari kelas 2 ke kelas 3 SMA gue tuh nyaris nggak naik. Iya. Karena lu keasikan. Karena gue kasihkan. Iya. Dan cari duitnya kok gampang. Dan gue nggak ngerti ini orang ngomong apa di sekolah gitu loh maksudnya. Orang kalau udah kena duit, palanya nggak akan ngerti ngomong apa. Iya. Makanya gue ngerasa. Tapi lu termasuk siswa yang berprestasi nggak sih? Gue SMP SMA kayaknya enggak. Gue nggak ngerti maksudnya. Gue nggak ngerti. Lo ngomong misalnya kayak guru ngomong gitu, gue ngomong apa sih gue bilang gitu. Ternyata dari situ gue paham tentang diri gue. Jadi kalau gue mau belajar, gue terus bikin kayak catatan kecil. Apa yang gue bikin blog atau apa, misalnya kayak kotak ini kemana. Jadi gue akan ngeliat flow chartnya kayak gini. Gitu. Lo lebih paham begitu cara belajar lo. Cara belajar. Nah ini juga daging nih buat teman-teman. Lo mesti tahu diri lo tuh kalau belajar nangkepnya caranya gimana. Karena nggak semua orang itu bisa auditori ya. Ada orang yang harus visual. Ada yang kinestetik seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak zaman dulu guru SMA itu kan kebanyakan auditori ya, minta kita mendengarkan, terus kita didikte, kemudian setelah kita didikte itu kita harus paham. Nah itu gue nggak ngerti tuh, karena gue orangnya visual. Jadi begitu gue kayak gitu akhirnya gue nyaris nggak naik ke kelas 3 waktu itu, kelas 2 ke kelas 3, gue dulu pengen masuk IPA. Nah akhirnya gue bisa naik dengan cara gue belajar ulang dan ujian ulang. Terus akhirnya gue masuk IPS, naik juga nih akhirnya. Tapi mau nggak mau lah. Pupus lah, dulu kan gue pengen masuk ITB banget aslinya gitu. Gue pengen banget masuk ITB gitu. Pupus lah. Untungnya pada saat itu gue dibuka ada bukan mata kuliah ya. Ada sekolah baru di ITB itu bikin tentang manajemen dan dia menerima semua jurusan. Gitu. Terselip loh, lu masuklah gue ini ya. Gue nggak ngerti apa zaman SMA ini masuk lah gitu. Mimpi lu sebenarnya udah pupus ya. Udah pupus. Akhirnya dibukakan jalan, ada kesempatan ke ITB. Betul, dengan sekolah baru di manajemen tapi. Betul. Jadi mimpi lu hidup lagi dong. Enggak juga. Karena mimpi gue pada saat itu pengen ke luar angkasa kan. Luar angkasa zaman itu belum seperti sekarang ada bilang orang rekreasi. Orang zaman itu berarti lo harus jadi astronot. Yes. Dan itu
susahnya luar Iya biasa kan, gitu. posisinya lo harus bisa nyetir pesawat, Iya. lo harus bisa ini banyak hal yang kira-kira obstacle itu banyak gitu. Yes. Dan ternyata dari situ ujung-ujungnya setelah gue masuk ya sudah carry lagi dong. Yang tadinya udah punya tabungan, udah punya ini habis dong duitnya gitu kan. Gue pikir apa lagi yang the next thing-nya tuh di dunia tuh apa ya, gue bilang gitu. Gue gak ngerti lah, akhirnya gue ikut lah banyak-banyak kayak seminar apa gitu. Sampai satu titik gue belajar tentang branding dan marketing. I see. Terus di saat yang bersamaan booming internet itu mulai. Oke. Makanya di tahun 2005 gue bikinlah si Keywords ini. Oke. Jadi awal mulainya Keywords itu dari situ ya. Awal mulai dari situ. Jadi Lu nggak tahu the next thing apa? nggak tahu. Kita cuma lihat waktu itu internet aja. Internet aja. Ya. Lu ikut seminar, ikut Betul. ya pelatihan-pelatihan lah ya istilahnya ya. Sejenis itulah ya. Ya artinya kayak self improvement, lu pengen tahu lebih jadi lu ikut mereka Iya, gitu iya, kan. iya. Dapat informasi akhirnya lu bikin Keywords ini. Iya, akhirnya bikin karena gue ngelihatnya the next thing pada zaman itu adalah internet itu akan masuk ke rumah-rumah. Ya. Sebelumnya internet memang sudah ada di rumah-rumah, tapi hanya rumah orang yang sanggup untuk bayar Internet teleponi. itu, ya. Teleponi kan mahal. Dial up dong. Ya, teleponi, betul. Ya. Tapi waktu cerita ini bro, kenapa dari tadi gue kayak apa ya bahasanya kayak relate gitu ya, dan gue ketawa karena kenapa? Yang lu ceritain hampir semua gue ngalamin bro, hampir sama Ren. Jadi dari lu cara belajar lu yang visual, mesti bikin catatan, Ya. kita suka fast reading, kita suka baca buku, and then kita ikut seminar karena kita nggak tahu mau ngapain. Iya. Dan kita ikut seminar, ikut pelatihan. Kalau gue malah pada waktu itu gue ikut leadership, kursus leadership. Gue ikut short management course. Banyak gue ngikutin gitu. Karena gue nggak tahu gue mau ngapain. Iya, iya. Gitu. Kalau orang yang udah jelas gitu kayak, gue mimpinya jadi ini, gue pengen jadi dokter misalnya. Ya udah gue kejar gitu, mungkin beda ya. Tapi gue waktu itu nggak tahu. Dan gue rasa apa yang lo alamin sama yang gue alamin mirip-mirip nih. Kita nggak tahu nih mau ngapain. Karena gitu. kita ada di dalam timeline yang sama sebetulnya. Yes, Timeline-nya sama. Yes. Dan apa yang lo bilang tadi juga, ketika lo bilang posisinya lo memiliki hal yang sama, kita tuh cuma berbeda ketika sparkle di abis kuliah ini lo mau ngapain. Mau ngapain? Bener. Udah itu doang. Yes, benar. Makanya ketika gue balik lagi ke kampus, gue bilang kan gitu. Kebetulan mahasiswa yang gue pegang semester 7. Oke. Udah tingkat 4 kan, mau Udah skripsi kan, dikit lagi gitu. Makanya gue bilang gini, lo mau keluar dari sini dengan status sarjana nganggur, apa lo mau jadi udah punya usaha sendiri, atau lo udah jadi konsultan, atau lo jadi tenaga ahli, lo tinggal pilih mau jadi apa. Yes. Yeah. Kayak gitu. Kalau bahasa gua adalah yang menentukan. Jadi kalau bahasa gua selalu cerita sama teman-teman, bahkan di teman-teman kantor gua sendiri ya. Gue selalu bilang, lu kalau sarjana keluar, kemampuan lu dan informasi yang lu dapat tuh semua sama. Jadi rata gitu. Katakanlah lu sarjana tuh punya kemampuan 80 ya, ada yang 85, ada yang 75, ada yang 70, ada yang 90. Tapi kayaknya ya gitu-gitu aja. Tapi yang membedakan lu untuk lu tuh the next big thing gitu ya, ya lu mesti keluar dari grafik yang sama ini. Yes. Membedakan ini Apa value-nya? value lu tuh apa gitu, dan Apa value-nya? extra effort itu penting. Harus mau capek. Teman-teman lu mungkin kuliah, just kuliah, lu mesti mulai ngisi diri lu dan berpraktek gitu kan, nyolong start lah Iya, bahasanya. betul. Dan itulah yang membedakan lu sama teman-teman lu. Saat teman-teman lu baru mencari, lu udah menemukan gitu. Yes, itu yang PR kan. Gak semua orang bisa. Yes. Gitu. Nah, gue beruntungnya ketika gue keluar tuh, status gue meskipun sarjana tapi bukan pengangguran, udah ada usaha sendiri. Tapi itu nggak cukup. Lu punya usaha sendiri dengan posisi benar-benar mikro, ya apa sih? Teman-teman lu masuk, mungkin ada yang masuk ke Big Four atau apa, consulting group yang keren-keren, ada yang masuk ke perusahaan tambang, minyak, apa segala keren-keren, namanya gajinya juga bagus gitu kan. Lu pasti minder dong. Iya, yes. Untungnya gue punya kemampuan waktu saat itu adalah zaman dulu itu kita nggak ada istilah sekarang istilahnya digital marketing ya. Zaman dulu tuh istilahnya marketing di internet. Yes. Gue memiliki keahlian itu. Oke. Dan gue bikin itu sebagai skripsi gue. Oke. Metode-metode apa yang bisa dipakai. Akhirnya gue dapatlah job setelah gue lulus. Jadi ini bukan job pertama, tapi maksudnya gue dapet job setelah gue lulus. Ini job pertama setelah lulus gitu. Yeah. Dapatlah kira-kira gue bantuin waktu itu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sekarang namanya Parekraf ya. Parekraf apa ya? Pokoknya dulu gue ngurusin itulah gitu.
Gue dulu ngurusin situs namanya Indonesia.travel. Kita bikin kayak frameworknya sama teman-teman dari ya. Kita bikin planning untuk 5 tahun ke depan nih mau dibawa kemana. Gitu. Gue pengen itu sampai 2 tahun. Jadi tiap hari Rabu pagi, gue jam 5 tuh dari Bandung berangkat tuh. Gue meeting jam 10 di Segedung Wisata Pesona. Gue balik jam 5 ke Bandung. Jadi gue ngosongin hari Rabu gue untuk jadi konsultannya mereka. Seperti itu. Dan tapi malamnya tetap balik Bandung lah ya. Tetap balik. Ya. Tapi akhirnya jadi tinggal pindah ke Jakarta juga setelah itu, nggak berapa lama gitu, karena bolak-balik dan gue nggak main kantor di sini akhirnya gitu kondisinya. Gue pengen tarik mundur sedikit lagi bro, karena tadi kita cerita nih udah sampai di titik dimana lu udah memulai keywords tadi. Yes. Kita mundur balik dikit flashback. Pada waktu lu diminta sama orang tua untuk pindah ke Bandung. Dan pada waktu itu lu ngerasa kayak tadi karena gue nangkepnya ya vibe-nya bahasa lu kelihatannya lu juga sempet sebenarnya agak ngedown juga nih. Pasti, gitu, pasti. Tiba-tiba dari Cilegon disuruh pindah ke Bandung sendirian pasti, gitu. Ya. What do you feel at that time? Wow, gue nolak waktu itu. Kenapa gue tolak? Karena gini, gue pengennya ke Jakarta. Kenapa gue gak mau ke Bandung? Karena Bandung itu dari Cilegon itu posisinya zaman itu ya tahun 2000-an itu awal itu masih 12 jam. Jauh banget ya. 12 jam kalau lu naik mobil bis, kalau bawa mobil sendiri itu jatuhnya sekitar 6,5 jam ke 7 jam. Lu kebayang dong jauhnya kayak apa gitu kan. Gue pengennya di Jakarta. Kenapa kalau di Jakarta gue berani naik bis sendiri. Gue berani ngebis. Kalau gue nggak turun di Kebon Jeruk, gue turun di Pancoran gitu kan. Maksud gue masih berani lah kalau Jakarta gitu. Meskipun zaman itu ya gitu ya, gue udah diwanti-wanti sama mak gue gitu. Karena gue bukan Chinese 100%, jadi nyokap gue masih ada keturunan, bokap gue masih ada keturunan. Tapi pada zaman itu gue sering ke Mangga 2 sama nyokap gue. Jadi kalau nggak ke Mangga 2 ke Mestik lah gitu. Gue sering banget kelihat ada anak orang Cina di sini itu digebukin, diangkot. Soalnya zaman dulu tuh kayak gitu. Nyokap gue putih tapi nggak terlalu sipit. Cuman dia bilang lu kalau misalnya mau foto tuh mata harus dibelo-beloin, pakai celak, biar nggak kelihatan. Kami zaman dulu masih kayak gitu. Yes. Gue ngalamin sih, jujur gue ngalamin. Dan gue ngelihat banyak juga yang lu cerita, ya mohon maaf ya. Berarti lu lihat nama gue ya. Nama gue nama Arab semua kan. Iya. Adik gue juga gitu semua. Iya. Tadinya gue pikir gue Muslim memang posisinya. Gitu. Cuman keluarga gue ya memang dari keluarga nyokap itu kelihatannya tidak mau meneruskan tradisi gitu. Seperti itu. Jadi lu nggak mualaf sebenarnya? Nggak. Emang dari awalnya dari awal seperti itu. Makanya tadi lu bilang nggak makan babi ya? Bukan karena nggak suka. Gue pernah makan sih, karena gue alergi gitu. But it always happen ketika gue pergi ke manapun ya, kayak ke Hong Kong ataupun ke Cina gitu, begitu ada lard, udah kena gue alergi. Oke. Jadi pas juga sebenarnya karena alergi juga gitu. Udah jalan hidup. Tapi gue makan apa aja sih, gue kadang-kadang makan apa aja. Tapi kadang-kadang begitu kalau udah traveling udah capek, gue nanya ini apa. Kalau badan gue udah nggak enak, aduh gue alergi, gue nggak bawa obat, udahlah, gue nggak usah makan aneh-aneh. Karena bahaya ya. Bahaya alergi kan nggak bisa dianggap enteng juga. Gak bisa. And then tadi lu akhirnya dipaksa untuk pindah dalam tanda kutip nih if you don't mind, lu dipaksa untuk pindah ke Bandung. Gue nolak. Dan lu nolak. Dan lu posisi pada waktu itu sebenarnya ingin ke Jakarta. Iya, karena mahal ongkosnya. Mahal. Gue inget itu naik bis itu ya. Bis itu cuma ada beberapa ya. Ada Prima Jasa udah ada, Arimbi Jaya Agung, satu lagi Armada. Gue ada 3 doang itu. Ada satu lagi gue lupa apa ekonomi. Ekonomi itu 28.000 Pak. Patas itu 48.000. 40.000 kalau gue nggak salah. Itu setarakan 40 porsi makan nasi ayam. Iya. Jadi lo harus ngumpulin uang segitu baru bisa pulang. Iya. 2 minggu nggak makan tuh. Nah itu dia kan gitu. Gitu. Terus udah kayak gitu gue mikir kan tadinya gue nggak akan betah di situ karena gue mikir gue nggak terlalu suka sama environmentnya kan terlalu dingin gitu. Karena gue tempat gue panas, tiba-tiba kedingin gue bisa sakit gitu. Dan itu benar. Dan itu terjadi. Iya. Lu ada masa penyesuaian di situ ya? Iya, mungkin 2 tahun pertama gue sakit terus di situ. Tapi gue pengen tanya, apa yang menyebabkan lu akhirnya pada waktu itu lu memutuskan oke lah, nggak apa-apa lah, gue pindah. Nggak ada pilihan lain. Karena nggak dikasih pilihan. Nggak dikasih pilihan. Lu harus pindah. Mau nggak mau harus pindah. Oke. Tapi kalau lu flashback sekarang ya, ini kita tarik sekarang ke kondisi lu sekarang. Lu melihat jalan hidup lu yang waktu itu dalam tanda kutip terpaksa dan dipaksa pindah ke Bandung.
suatu berkah atau suatu hal yang sampai sekarang sebenarnya menjadi luka batin buat lo? Itu jadi blessing setelah gue menyadari bahwa emang teman-teman gue mungkin ada yang nggak beruntung nasibnya ya, karena mereka tetap stay di satu kota daerah gitu, kayak gitu. Dan gue ngeliat kayak, oh ya udah gue banyak bepergian, makanya gue sekarang juga banyak bepergian tuh bukan apa. Kadang-kadang kita mungkin buntu ya satu wilayah gitu ya. Karena setelah gue kuliah apa gue SMA ya, gue kuliah gue baru ngeh ternyata ada gue punya temen yang emang nggak pernah keluar dari kota Jakarta. Okay. Jadi gue tanya, emang lu nggak pernah keluar? Enggak. Keluar kota nggak pernah. Oke. Depok pernah nggak? Depok enggak. Depok aja nggak pernah. Gila. Lu bayangin dia tinggal di Jakarta Utara ya. Dia cuma ke Jakarta Pusat paling jauh. Blok M pernah nggak? Gue bilang Blok M belum pernah. Tapi bro sebenarnya itu masuknya luar kota sih, Jakarta Utara ke Jakarta Pusat. Iya, maksud gue tuh tapi nggak pernah keluar kota dari Jakarta ini nggak pernah. Gue ngerti. Even kayak ke Depok gitu nggak pernah. Iya. Deket kan gitu padahal gitu. Iya. Tapi memang ada sih. Ada. Dan gue ngerasa ya, waktu gue udah lama nggak berpergian kayak ke luar negeri atau gimana, gue sekarang punya waktu lah untuk pergi dan melihat di luar. Perubahannya satu luar biasa bro. Ya. Kedua ternyata environment kerjanya juga udah berbeda. Jauh banget. Udah beda banget. Tadi yang lu cerita tuh benar banget. Kalau kita ketemu sama orang dan kita tahu orang ini quote unquote istilahnya lama nggak di Indonesia mungkin, dia sekarang balik ke Indonesia mungkin dia akan kaget. Seperti shock. Kita juga keluar juga kaget gitu. Pasti shock. Ya. By the way, gue mau kasih tahu juga, kan tadi gue udah cerita ya sebelum kita mulai podcastnya, gue aslinya dari Semarang. Waktu gue bikin bisnis pertama kali ini ceritanya back to kampung gitu ya, give back to kampung gitu kan bro. Gue pikir gue pengen buka bisnis di Semarang. Oke. And then gue buka bisnis di Semarang, pertama kali berantem gue bro. Sama para vendor-vendor yang ada di sana. Gue nggak bilang vendor di Semarang jelek ya, atau kerjanya gimana, enggak. Tapi ternyata beda banget. Cara kerjanya, pola pikirnya tuh lain banget. Apa yang ada di otak gua terapin ke sana nggak bisa. Dan itu membuat kita tuh bentrok terus. Pasti. Gitu. And then after penyesuaian, gue mulai ngelihat, oh ternyata mereka tuh gini ya, cara pikirnya gini. Oh ternyata marketnya tuh begini ya, gitu. Pola pikir gue yang di Jakarta atau di kota-kota besar tuh nggak bisa nih gue terapin. Gini deh, nggak usah jauh-jauh deh. Lo Jakarta Selatan sama Jakarta Utara aja pace-nya udah beda. Pace orangnya beda. Beda. Yeah. Dan itu membuat gue menyadari bahwa selama ini tuh gue ditolong. Karena partner-partner gue udah di sana, mereka udah tahu, gue percaya sama mereka, kita support mereka, bisnisnya jalan bro. Iya. Tapi begitu gue sendiri yang harus jalanin, dan gue nggak tahu nih iklimnya di sana kayak apa, susah banget loh ternyata loh. Susah banget dan itu struggling banget memang. Jadi gue bisa bayangin waktu lu masih seumuran segitu, lu ke Bandung sendirian dan nggak punya gambaran apa-apa. Yang jelas culture shock. Iya. Jadi bahasa ketika gue baru memahami diri gue itu setelah gue belajar antropologi. So di antropologi itu belajar tentang budaya dan belajar tentang macam-macam lah. Sosiologi, antropologi itu gue belajar itu dan akhirnya gue baru ngerti ternyata ada apa yang gue alamin itu istilahnya culture shock. Yes. Dari situ akhirnya gue banyak bepergian. Sejak itu gitu. Setelah gue lulus kuliah lah ya, gue banyak bepergian dan gue banyak untuk melihat ternyata begini ya gitu ya. Di luar tuh begini gitu. Menarik banget ya. Kehidupan kita tuh ternyata banyak cerita yang kita bisa tarik ya. Dan mirip juga kondisinya. Yes. And then kembali ke pertanyaan wajib nih. Gue harus tanya bro. Pertanyaan wajib yang gue harus tanya. Apa nih? Apa yang menyebabkan lu quote unquote merasa bahwa gue ini dalam posisi yang sedang belajar gitu. Tadi kan lu bilang gue ini sebenarnya orang yang gagal dan sekarang gue masih berusaha untuk membangun. Apa sih yang menyebabkan lu bilang lu tuh gagal tuh apanya? Jadi sebenarnya gimana gue jelasin ya? Jadi gini. Kita itu kan posisinya segala sesuatu tuh apa yang lu lakukan ini sebenarnya bukan hal yang bisa dibilang lu berpengalaman. Hidup ini kan sebenarnya orang itu pengalaman itu tentang masa lalu. Tapi apa yang kita lakukan ke depan tuh sebenarnya kita pertama. Dan kita nggak tahu sebenarnya. Lu nggak tahu. Iya. Kita cuma bisa ngomong, kemarin historinya itu kita bisa dapat pendapatan sekian.
Tapi besok ketika kita ngambil action, apapun action yang kita lakukan, itu kan harus akan berbeda dengan hari ini. Dan itu adalah hal pertama. Jadi gue kalau bilang, gue kayak kadang-kadang suka merasa bersalah gitu ya sama orang tua gue. Kebetulan dua-duanya udah meninggal gitu ya. Sorry. Jadi gue kadang-kadang suka gue ngomel sama bokap gue, kenapa bokap tuh nggak kayak gini ya? Kadang-kadang setelah gue jadi orang tua gue baru ngerti. Ternyata kita itu melakukan apa itu udah hal pertama. Bener. Pertama kali menikah, punya anak, pertama kali ngalamin gagal kayak gini. Jadi sebetulnya lesson-nya adalah nggak ada orang yang ekspertis sebenarnya, menurut gue nggak ada. Bener. Yang ada adalah mungkin lu udah berpengalaman melakukan hal ini dan lu berhasil, lu bisa ngomong lu expert di situ. That's why gue nggak pernah ngeklaim gue ada expert di sini, enggak. Gue cuma orang oke lah kita coba. Menurut pengalaman gue kemarin kayak gini berhasil, but gue nggak pernah tahu dalam case ini berhasil apa enggak. Iya. Jadi di sini kita harus lihat apa yang kira-kira mau kita jalanin ini. Sebenarnya kadang-kadang pertama kayak gini, gue pertama kali ketemu lo hari ini, gue podcast sama lo gini, gue nggak tahu nih, gue mau bahas apa gitu. Iya. Dan gue juga nggak ngerti kira-kira bakal berhasil apa enggak gitu. Iya. Kita coba gitu. Tapi gue setuju. Dan ini daging juga ya teman-teman, kita perlu catat juga nih, karena menurut gue poin utamanya sebenarnya nggak ada yang disebut expert tuh, gue setuju. Nggak ada. Orang kalau bahasa gue adalah kita cuma kalah start aja. Orang ini udah pernah ngalamin, kita belum. Dia udah jalanin duluan, kita belum. Dia tahu quote unquote sesuai dengan cerita yang dia alamin, which is mungkin nggak terlalu sama-sama yang kita alamin, tapi mungkin ada similarity yang kita bisa ambil. Similarity seperti itu. Iya. Setuju banget gue. Jadi nggak ada yang disebut expert tuh, nggak ada. Jadi kalau gitu, menurut lo kriteria sukses tadi kan gagal nih bro. Kriteria sukses menurut seorang Randy Maulana Akbar nih apa sih? Gue sendiri, gue belum pernah merasa gue sukses ya gitu ya kondisinya. Mungkin orang lain merasakan itu sukses. Mungkin buat gue enggak. Gue balik gini deh pertanyaannya. Kalau lu punya mimpi, mimpi lu nih apa sih gitu? Oh, let's say gini lah. Mungkin kalau misalnya kita bagi dalam keseharian ya, kita punya tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Mungkin secara jangka panjang gue belum sukses. Tapi mungkin secara jangka pendek orang lain bisa bilang gue udah sukses. Gitu. Misalnya lo punya event berhasil, itu sukses. Lo bisa jualan berhasil, itu sukses. But anyway, sukses adalah sebuah milestone dan sebuah lompatan yang mesti kita jalanin. Kalau kita terus ada, gue sukses nih bikin ini gitu. Buat gue nggak mau berpuas hati, gue udah sukses bikin itu gitu. Biar orang lain aja yang nilai, kayak gitu. Tapi kalau lu berhasil keluar angkasa, gue bakal bilang gue udah sukses. Lu bakal bilang lu sukses dong. Oke, good. And then dalam kehidupan lu, kalau lu disuruh milih, ya antara kehidupan dengan keluarga yang sekarang atau kehidupan pekerjaan lu, mana yang lebih penting menurut lu? Buat gue family matters sih. Jadi lebih kayak penting gitu. ke family. Iya, gue ngeliatnya kayak gitu sih. Sekarang dibalik deh bro, kalau keluarga lu bilang, Pak kita mau pindah ke Cilegon gitu, tinggalin semua kerjaan lu, lu mesti pindah ke Cilegon, lu pindah gak bro? Karena kerjaan gue bisa dibawa kemana-mana, gue bisa pindah. Kayak gitu. Iya. Karena gue bisa traveling kemana-mana ya, maksudnya gitu. Kecuali kalau ya amit-amit ada disabilitas atau apa ya gue nggak bisa kemana-mana, ya mungkin gue akan mengubah way of life gue sih. Oke. Gitu. Jadi cara lu sekarang mensiasati, tadi lu bilang keluarga kan penting ya. Jadi gimana sih cara mensiasati lu kehidupan pribadi lu dengan kehidupan profesional lu, cara menyeimbangkannya gimana? Oke, kalau sekarang sih gue banyak untuk kerja di rumah gitu ya. Kalaupun emang kalau enggak gue ada kantor-kantoran lah, ada beberapa kantor yang bisa gue pakai untuk gue kerja fokus di situ. Tapi ya memang gue sekarang ngebagi waktu, gue membatasi untuk yang namanya pertemuan. Jadi nggak semua opportunity itu harus diambil. Tidak semua event networking itu mesti diambil. Karena kadang-kadang kita datang ke event networking orangnya lu lagi. Jadi kecuali kalau emang ada event networking yang baru yang gue belum pernah ikut atau emang gue belum kenal siapa, mungkin gue bisa datang ke situ. Atau lo interested ya? Atau gue interested di situ. Tapi yang jelas belakangan ini emang gue mungkin banyak ngurangin waktu lah gitu. Pasca sama orang tua gue meninggal tahun 2023 bokap meninggal itu, gue udah mulai membatasi diri untuk bertemu dengan orang. Jadi kayaknya keluarga gue tinggal ini aja nih kondisinya gitu. Jadi dan lu pengen kasih
konsentrasi lebih buat keluarga ya. Gue ngeliatnya kayak gitu sih. Lu pernah mikir gini karena gue tadi kita cerita ya umur anak kita tuh seumuran lah ya, hampir-hampir sama. Lu pernah ngerasa gini gak sih? Gue ngeliat anak gue nih tumbuhnya tuh cepet banget, besarnya cepet banget. Waktu gue di luar ternyata banyak banget yang udah kebuang, gue nggak bisa ngeliat dia tumbuh besar. Jadi lu berusaha pengen lebih dekat sama dia atau pengen meluangkan waktu lebih gitu nggak? Itu salah satu faktor. Itu gue ngalamin. Lu ngalamin? Gue ngalamin ya. Dan itu juga membuat lu pengen di rumah lebih lagi gitu. Iya, karena dulu bokap gue itu jarang ketemu gue. Okay. Misalnya gini, gue dari pagi gue sekolah gitu ya, gue pulang sore. Terus siang gue pulang les atau gimana sore lah gitu ya pulang sekolah. Bokap gue udah kerja, dia kerjanya malam kan gitu. Jadi gue entah siang dia cari objekan atau apa gitu, suka jual beli barang-barang antik atau beli jual tanah atau apa gitulah gitu. Dia atau siangnya juga dia masih kerja dulu kerja di puskesmas gitu. Jadi gue nggak jarang ketemu gitu kondisinya. Gue cuma ketemu mungkin di weekend atau apa. Jadi gue ngerasa kadang-kadang kayak anak gue juga ngalamin hal yang sama. Makanya gue berusaha gimana caranya nih gue paling nggak mungkin hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu gue main banyak sama dia, atau kadang-kadang hari Senin atau apa gue anterin sekolah atau apa. Oke. Pertanyaan gue gini, karena dari pemikiran itu dan apa yang sudah lu alamin sekarang, untuk lu bisa kerja di rumah lu effort nggak bro? Atau sebenarnya emang kerjaan lu udah bisa lu kerja dari rumah dari awal gitu? Kerjaan gue effort banget karena rumah gue berisik sih gitu. Jadi karena rumah gue ternyata sama kantor juga, kayak orang tinggal di ruko gimana lah, kayak gimana modelnya kayak rumahnya kayak ruko ya, orang bisa kebayang lah kayak misalnya kayak berisiknya ada apa gitu ya, kita ngalamin itulah gitu. Oke. Jadi lu melakukan effort supaya lu bisa kerja dari rumah sebenarnya. Iya seperti itu. Kalau dulu gue kerja di kantor, dan gue ada kantor di sini. Itu pilihan. Lu memilih untuk kerja di rumah, bukan karena kerjaan lu emang bisa dari rumah dong. Sebenarnya kerjaan gue bisa dari mana-mana sih, cuman gue milih untuk di rumah aja. Oke. Karena dengan di rumah itu gue saving time untuk travelingnya lebih ada gitu. Gue nggak perlu buang waktu 1 jam 2 jam di jalan gitu. Boleh nggak gue tanya satu hal yang lebih personal lagi ini sebelum kita akan masuk ke penutup podcast kita siang hari ini. Satu kata untuk papa dan mama. Apa ya, mungkin gue ngerasa gue nggak dekat sama bokap nyokap gue karena emang gue dari kecil gue udah pindah gitu ya. Pas nyokap gue sakit juga gue nggak banyak nemenin karena waktu itu gue baru punya keluarga. Jadi agak berat ya gitu. Gue tinggalnya gue juga nggak tinggal di Jakarta, gue tinggal di Jogja waktu itu. Jauh banget ya. Ya. Kan Jogja udah kayak beda provinsi. Gue sempat tinggal di Jogja, gue sempat tinggal di Surabaya juga gitu. Gue pindah-pindah waktu itu karena kebutuhan waktu itu kantor gue memang lagi butuh tempatnya di situ ya. Tapi ya gue mungkin minta maaf ya bokap nyokap gue, mungkin gue banyak prasangka salah atau gimana karena ternyata jadi orang tua tuh berat ya. Gak segampang yang kita pikirin gitu. Dan posisinya tiap tahun itu akan beda-beda, teknologinya, challenge-nya, financing-nya mungkin, waktunya, apapun opportunity-nya, kita kan harus mikirin itu ya posisinya. Jadi makanya gue sama anak gue tuh sekarang ya deket lah gitu. Itu bagus kan. Jadi lu merasa itu juga quote-unquote salah satu capaian lu lah. Lu bisa deket sama anak lu gitu kan. Meluangkan waktu buat anak lu. Meluangkan waktu. Itu gue juga sama bro. Gue juga ngerasa gitu. And then satu kata untuk papa mama adalah terima kasih dan mohon maaf aku nggak belum jadi orang yang emang bisa untuk ketika mereka masih hidup tuh gue belum bisa jadi orang yang oke lah buat mereka gitu. Thank you so much. And then satu kata untuk keluarga lu yang sekarang, untuk istri dan anak. Wah, kalau istri gue sih Basi jarang lihat YouTube ya. Tapi anak gue nih sering nyari nama gue gitu. Gue tahu di soalnya gitu. Gue buka history gue bilang, ini ngapain nyari ini gitu. Pengen tahu tapi di mana gitu kan. Gue tuh suka ngeliat YouTube kayak gitu. Jadi gue mergokin dia lagi ngeliatin YouTube gue. Entah podcastnya kapan-kapan gitu. Masih ditontonin. Tonton gitu. Seneng banget gitu ngeliat YouTube gitu. Iya gitu. Bangga lah dia sama lu bro. Iya. So satu kata untuk anak apa ya? Iya belajar yang rajin aja lah gitu. Kita nanti menghadapi kehidupan ini kan emang kita nggak tahu ya gimana. Jadi kita prepare aja, yang bisa kita lakukan cuma belajar aja gitu. Good, thank you so much. So kalau ditanya satu momen paling sulit yang pernah menguji kehidupan lu,
adalah waktu lu disuruh pindah ke Bandung kah? Atau ada momen lain? Banyak sebenarnya sih kalau momen ya gitu. Cuman mungkin gue nggak terlalu gue ingat-ingat lah seperti itu. Boleh kasih satu contoh yang menurut lu membekas di hati lu? Lu struggling banget untuk keluar dari posisi itu sebenarnya. Mungkin ada 2 momen ya. Satu nyokap gue sakit terus meninggal. Posisinya gue lagi di Surabaya waktu itu. Gue lagi di Malang waktu itu. Nyokap gue meninggal. Akhirnya gue cari pesawat paling pagi. Gue jemput dia ke Cilegon. Terus gue bawa dia ke Bangka. Di makamnya di sana. Dan bokap gue juga sama gitu. Dan gue masih kadang-kadang karena gue orang terakhir yang ketemu bokap gue pada posisi hidup gitu ya. Kalau nyokap gue itu meninggal di samping bokap gitu ya, di rumah. Jadi nyokap gue tidur, bokap gue masih melek. Terus bokap gue ketiduran, nyokap gue udah nggak ada. Gitu. Tiba-tiba nelpon gue udah nggak ada, ya udah gue siap-siap kan gitu. Itu satu gitu ya. Tapi karena nyokap gue udah beberapa kali kritis, jadi kita udah mulai ikhlas itu. Cuman bokap gue sesuatu hal yang gue kadang-kadang masih agak misteri gitu, kenapa meninggalnya gitu. Karena dia baru atau gimana, sorry bro? Iya, karena dia baru habis vaksin kelima. Oke. COVID. Oke. Pada saat itu vaksin kelima. Jadi karena dia nakes, dia ekstra vaksin dan lansia dapat 1 vaksin lagi. Jadi total dia dapat vaksin 5 apa 6 gue lupa gitu ya. Nah, nggak lama setelah dia vaksin kelima itu mendadak sakit. Oke. Sakitnya di bagian usus. Dan pokoknya ususnya bermasalah gara-gara makan ayam geprek dan akhirnya masuk rumah sakit. Dioperasi meninggal. Jadi gue orang yang terakhir, gue yang nganterin, gue yang ngedorong sampai ke Oka gitu ya. Ketika di bius gue masih nungguin gitu ya, gue keluar dari Oka ketika Oka tuh operation kamar jadi ruang operasi. Gue keluar dari Oka itu, bokap gue masih teriak gue minta minum sama gue, cuman waktu itu kepala bedah nggak ngizinin gue di situ gitu. Gue bilang, dok nggak apa-apa saya bantuin di sini gitu. Saya udah biasa kok di Oka, saya bilang gitu, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Enggak takut kamu yang kenapa-napa gitu. Terus akhirnya setelah gue datang situ gue anterin, bokap minta air, kan bius bekerja, gue udah nggak denger lagi. That's terakhir gue kali dengar bokap gue ngomong. Lihat mata gue sendiri. Nah jadi dokter itu kepala bedah tuh ngomong sama gue tuh kayak gini, gue tuh nggak mau lu trauma gitu. Gue bilang nggak apa-apa, gue bilang gitu. Karena gue lebih trauma lagi kalau gue nggak tahu penyebabnya, gue bilang gitu. Akhirnya gue datang ke situ, terus gue keluarkan. Tiba-tiba begitu disayat segala macam, gue dipanggil. Gue belum jalan 5 menit gue ke situ, belum ke toilet juga belum. Gue dipanggil lagi dan gue disuruh masuk. Gini. Oh oke. Gue udah tahu kemungkinannya. Terus gue bilang, aduh ini banyak hal yang gue belum selesai nih, gue bilang gitu urusan. Udah kayak gitu, udah. Gue cerita kan sama adik gue sama keluarga gue yang lain gitu. Ya udahlah, kita nggak ada pilihan lain. Ya sudah, mau gimana lagi. Telat, gue bilang gitu. Telat, operasinya telat. Harusnya dioperasi itu paling tidak paling lama 1 hari lah. Ini nunggu sampai hari kelima. Aduh. Ya. Jadi udah istilahnya kalau bahasa medis sudah sepsis seperti itu. Ya. Jadi harusnya bisa dipotong sudah, ususnya dipotong 2,5 meter lebih, disambung lagi, dia nggak kuat. Seperti itu. 7 hari koma, terus itu meninggal. I see. Dan itu pasti pasti berat banget. Dan kedua juga mungkin urusannya yang belum selesai, banyak urusan belum selesai. Sampai detik ini gue masih banyak urusannya. Urusan dalam duniawi atau dari hati atau duniawi lah, kayak urusan kayak legal apa segala, kita masih urus itu agak ribet ya. Di kita kan sebenarnya kayak hukum waris apa segala itu kan ribet ya. Ribet banget ya. Lebih mudah ketika orang masih hidup gitu kan. Nah ini kayak gitu agak ribet gitu. Oke. Jadi kayak gue makanya dari situ gue banyak belajar kayaknya. Oh harus kayak gini, bikin surat waris kali ya. Kayak gitu lah, mau kayak gitu lah kita bikin gitu lah urusannya gitu. Karena PR-nya berat banget gitu. Gitu. Iya. Oke, tapi aku percaya lu udah bisa ngelewatin itu semua dalam konteks menerima keadaan, menjalani segala cobaan itu. Gue rasa lu juga sekarang jadi better man lah. Mudah-mudahan tadi kan kita udah sampaikan juga, lu udah bilang kita belajar dari itu kan. Kita belajar dari kesalahan kita dan belajar dari pengalaman. Iya, udah nggak boleh diulang ya. Nggak boleh diulang. Jangan sampai kayak gitu. Yes. Karena
itu berat banget gitu. Dan akhirnya gue ngeliat, iya, maksudnya gue bilang, kadang-kadang gue bilang sama dokternya, mungkin dulu gue nggak bisa ngeyakinin kepala bedahnya ya, gue bilang gitu. Gue bilang gue nggak apa-apa di situ. Gitu. I see. Oke. Dan Randy, kalau ini adalah pertanyaan satu set yang gue harus tanyain ke semua tamu gue. Jadi gue akan tanyakan ini ke lo. Dimulai dari pertanyaan pertama. Ada 3 pertanyaan terakhir yang biasanya satu set nih. Oke. Dan ditunggu-tunggu sama teman-teman yang pada nonton. Oke, pertanyaan pertama. Jika seorang Randy yang sekarang bisa menyampaikan satu kalimat saja, tidak lebih dari satu kalimat kepada Randy yang 10 tahun lalu, apa yang akan Randy sampaikan kepada si Randy kecil? 10 tahun lalu kayaknya udah gede deh. Oh ya, si Randy tanggung deh. Si Randy tanggung. 10 tahun lalu berarti nomor berapa ya? 28 ya? 10 tahun lalu tahun berapa Pak? 2015. 2015. Iya. Ya kan? Kalau gue bilang beli Bitcoin bro. Beli Bitcoin. Nggak, sebenarnya gue dikasih tahu gitu sama teman gue. Yeah. Teman gue tuh ada waktu itu, teman gue Gilang nih, gue nggak tahu sampai kemana sekarang orangnya gitu ya. Teman gue tuh pernah cerita sama gue zaman sebelum Bitcoin booming gitu ya. Gue baru kenal Bitcoin itu 2012, 2013. Dia tahun 2009 tuh udah ngomong sama gue kan 2008 kan Bitcoin. Yeah. 2009 tuh kan beli Bitcoin men itu bakal nguntung gitu. Gue baru dia beli berapa ratus gitu. Terus ngilang tuh orang sana nggak tahu kemana gitu. Yeah. Soalnya udah jadi triliuner bro. Mungkin. Jadi triliuner dia udah. Jangannya satu sih. Gue nggak tahu kan. Ternyata inventor ya. Udah inventor gue nggak tahu gitu kan gitu. Ya pokoknya orang hilang lah gitu. Terus udah kayak gitu. Jadi kalau kadang sini kemana gitu. Itu Satoshi gitu ngilang gitu. Bercanda. Bitcoin is something jokes lah gitu ya. Ya tangan yang merata. Tapi boleh. Tapi boleh gitu. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau gue bilang kalau 10 tahun yang lalu gue punya posisi ya, gue bakal bilang kayaknya gue mesti untuk ini deh, kayaknya gue mesti untuk banyak untuk belajar dan ngatur organisasi, belajar kayak gitu-gitulah seperti itu. Itu yang buat gue harus gue catatan pentingnya. Catatan pentingnya seperti itu. Oke. Kalau untuk Randy yang sekarang menilai diri lu yang sekarang, apa yang lu perlu improve menurut lu? Wow. Jadi 10 tahun lalu lu masih perlu belajar berorganisasi. Oke, ya. Mengorganisir lah ya. Iya, oke. Banyak sebenarnya yang mesti gue improve. Gue masih belajar sih. Gue masih yang jelas gue masih bagus belajar ngatur waktu. Kedua, gue masih ngelihat bahwa emang diri gue ini masih kurang disiplin, masih sering main handphone, masih sering untuk apa ya? Kayak spending waktu lu tuh buat sesuatu yang nggak ada resultnya gitu, nyantai-nyantai, leher bahan gitu. Sebenarnya lo masih bisa ngerjain kerjaan lain gitu. Atau kalau nggak, sebenarnya lo masih bisa waktu dengan family seperti itu. Cuman mungkin emang kadang-kadang karena apa ya, kita itu hidup di dalam dunia online. Ketika kita nggak baca sosial media atau baca berita, orang nggak baca berita lagi ya. Kita nggak baca sosial media tuh kita nggak tahu apa-apa gitu. Kayak nggak ke-update ya. Ya, padahal tuh sebenarnya itu yang buang waktu. Candunya kayak gitu. Kalau zaman dulu orang candunya kan baca koran, majalah gitu ya. Buang waktunya habis banyak itu kan gitu. Ya mungkin kalau gue sih pribadi, gue lagi belajar untuk ngurangin gitu kondisinya gitu ya. Cuman kadang-kadang agak susahnya hidden games itu masih banyak di situ. Kayak gitu. Okay. And then the last question is this. Kalau satu hari Tuhan akan mengambil semua yang Randy punya saat ini. Lu cuman boleh pilih satu hal yang akan disisakan Tuhan buat lu. Lu bakal minta apa sama Tuhan? Semua diambil, hanya satu hal yang akan ditinggalkan buat Randy. Gue minta keluarga aja sih. Keluarga. Oke. Jadi semua kesuksesan lu dan lain-lain semua ini diambil loh. Iya. Lu cuman minta keluarga lu doang. Segitu pentingnya keluarga buat lu ya bro. Dan lu bangga gak sama keluarga lu? Gue bangga sih. Ya. Gue seneng sama istri gue karena dia pintar, cantik. Ya pasti lah, kalau enggak mungkin lu kawinin kan. Makanya itu dia. Gue juga seneng, anak gue juga emang, anak gue termasuk tipikal orang yang hard work. Ya, dia mau hard work nih. Jadi kayak dia gak kayak gue lah. Gue orangnya malas gitu. Dia kalau kesel dia belajar bos. Kalau dia kesel? Dia kesel nih ya, kesel sama gue sama nyokapnya gitu dia ya. Belajar. Dia belajar.
Wah, berarti lu sering bikin dia jengkel dong bro. Enggak Biar juga. dia belajar. Enggak juga. Kadang-kadang misalnya gini, kadang-kadang lagi nganggur gitu ya. Sini aku kerjain PR-nya sini. Kerjain. Udah, aku bosan gitu. Terus tiba-tiba, yaudah aku kerjain aja. Masih lama ya waktunya ya. Oh ya udah aku kerjain aja. Ya. Dia kalau nganggur nggak betah, jadi dia mesti ada kerjaan. Jadi belakangan ini juga gue sering ngasih dia buku-buku kayak buku-buku manajemen, tapi nggak banyak sih. Memang yang ada gambar-gambarnya. Ya, Jadi ada buku, gue lupa namanya, Michael Carrick gitu namanya, gue lupa siapa ya. Pokoknya kayak dia bukunya tentang ini, tentang ya Michael Carrick apa siapa ya, gue lupa. Berarti tentang ada buku yang buku manajemen gitu ya, dia bahasa Inggris dan dia tuh punya kayak gambar karikaturnya gitu. Dia baca itu suka gitu. Dan Michael Lurick namanya. Michael Lurick. Iya, Michael Lurick. Itu bisa gampang dipahami ya. Iya, buku manajemen itu. Kadang-kadang ada juga dari kayak apa ya, how to apa gitu dari penerbitnya DK kalau gue nggak salah gitu ya. Itu dia suka baca gitu. Gue kasih aja gitu. Kamu daripada main handphone, kamu mending main ini. Baca ini. Kamu Dan dia baca ya. Dia baca. Dia suka ya. Dia suka. Syukurlah, itu bagus loh, bagus banget. Kalau lo sendiri baca nggak sih buku-buku ini, tambahan ya, side story aja. Lu suka nggak sih baca, atau lu udah belum baca buku-buku yang menurut orang banyak bilang ini basicnya lu kalau mau tahu gitu, kayak buku-buku zaman dulu apa ya, Rich Dad Poor Dad. Oh, Rich Dad Poor Dad gue nggak baca. Ya kan, Robert Kiyosaki, and then what else? Ya buku-buku gitulah. Gue gak terlalu inspiring. Kalau buat gue dulu zaman gue kecil, semua anak gue tuh gue dikasih buku namanya penerbitnya seingat gue 3 Raksa, namanya Widya Wiyata. Oke. Jadi itu salah satu investment yang menurut gue orang tua gue dulu lakuin. Dia beli buku mahal, kemudian dia bikin gue tuh mau baca buku itu. Oke. Dan lu baca ya? Dan gue baca. Padahal gue sama toko buku tuh dekat, jadi gue sering beli komik. Kayak gitu, misalnya sore-sore gue mampir ke tempat bokap gue gitu ya, minta duit misalnya 1.000 atau 2.000 tuh beli komik masih 800 perak tuh. Iya. Komik 700 perak tuh. Baca Cinmi dong bro? Doraemon gue bacain. Oh Doraemon, kirain Cinmi. Doraemon, Atori, gitu lah gitu, Dragon Ball gitu. Oke. Kita tutup podcast ini dengan rekomendasi satu buku. Wow. Satu buku yang teman-teman yang ingin sukses harus baca, apa menurut lo bro? Gue judul buku banyak gak inget sih. Tapi kalau misalnya kalau misalnya emang mau baca, gue jujur gue nggak inget kalau judul sekarang ya. Kalau tanya kayak gini gue dadakan gue ingat judul. Kayak tadi gue juga agak susah dari judulnya. Ngeblank ya. Tapi menurut gue kalau misalnya emang mau sukses, tergantung kita mau di bidang apa suksesnya gitu ya. Cuman dari apa yang gue coba untuk ngajarin ke mahasiswa gue bilang adalah, lo mau pola pikir lo engineer, sebagus-bagus pola pikir lo engineer apapun, tapi kalau lo nggak ngenal namanya user, lo nggak ngenal namanya manajerial, lo nggak ngenal leadership, lo bakal mati. Jadi gue ajarin, gue minta mereka untuk belajar paling tidak sedikit tentang manajemen lah. Karena memang kuncinya orang kita itu kekurangannya di situ. Yes, benar. Karena kebanyakan orang itu kita punya banyak orang pintar, tapi nggak mau kerja sama. Kenapa? Karena nggak punya mungkin interpersonal skill yang bagus, untuk komunikasi skill yang bagus. Tapi banyak juga dari kita itu punya pendapat masing-masing, saling merasa benar, tapi tidak mau belajar manajerial, akhirnya ujung-ujungnya kalah semua. Itu yang kejadian di pemerintahan kita sekarang. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya data, tapi nggak ada orang yang emang bisa ngomong kayaknya nggak ke situ deh, gitu. Kayaknya kita nggak ke situ deh, gitu. Jadi akhirnya kayak kasus sekarang yang lagi rame adalah kita ngomongin pohon sawit sama pohon hutan, itu dua hal yang berbeda gitu posisinya. Sawit menyerap air, tapi air yang diserap adalah air dalam. Beda sama hutan, lebih heterogen. Ketika ngomongin tidak bisa menyerap banjir, tanah juga rusak seperti itu. Tapi memang itu mungkin kayak culture juga anak-anak sekarang kali ya. Dan dari zaman kita dulu juga sebenarnya udah gitu sih. Orang-orang yang benar-benar bisa mengolah, menyerap informasi, mengolah dan membagikan tugas tuh jarang ya. Iya, kebetulan gini, gue beruntung waktu itu dekan gue itu namanya Profesor Surna Cahya Jayadiningrat, udah almarhum sekarang. Dia itu pernah menjadi
bukan bekas ya, pernah menjadi kalau gue nggak salah orang di Kementerian Lingkungan, pernah menjadi menteri atau apa ya, gue lupa gitu. Tapi satu hal yang gue inget, karena dulu gue pernah dipanggil sama dia tanya sama gue gini, lu bikin usaha? Oke, berdua doang ngobrol gitu. Lama banget gue dipanggilnya. Gue sampai bingung, ini gue mau dikeluarin atau gimana gitu. Soalnya udah telat nih gue gitu. Mau gimana gitu. Ya udah. Pokoknya patokannya gini, setiap lu bikin apapun, pastikan itu punya istilahnya sustainable untuk future. Jadi lu boleh bikin apa aja, tapi lu nggak boleh merusak lingkungan. Ketika lu udah tahu nih, lu ngabisin jatah lingkungan di bidang ini, lu bikin apa kek, entah campaign kek, entah lu balikin apa ke lingkungan, entah lu reboisasi, entah apa gitu. Jadi paling enggak kita tuh nggak boleh serakah gitu loh. Karena kita punya anak dan punya cucu. Harus ada give back-nya. Ada give back-nya gitu loh. Karena kita ini nggak akan bisa jadi sekarang kalau orang tua kita, kakek kita, dan teman-temannya itu serakah. Habis semua. Habis kan gitu. Resource-nya apa? Gitu. Nggak ada. Dan gue pernah dinasihatin waktu itu sama almarhum presiden kita Pak Habibie. Gue inget banget, gue pernah nemenin dia belanja sekali. Gue nemenin dia belanja. Itu gue inget nemenin belanja itu di Senayan City waktu itu. Gue nggak sengaja ketemu, gue bilang gue salim aja gitu. Terus gue ajakin ngobrol, mau sama pas sampai diizinin ngobrol lah gitu. Satu hal yang gue ingat adalah nasihatnya seperti ini. Menarik banget ketemu Habibie di Senayan City. Nemenin belanja kan gitu ya. Gue drone troli gitu kan. Oke. Sambil ngobrol. Gitu. Kapan lagi kan? Iya, gitu. dari semua pasti. Jadi dia bilang kayak gini, kita tuh benar-benar harus niru Singapura. Jadi mereka nggak ada sumber daya kan, nggak punya sumber daya alam gitu ya. Kemudian tanahnya tuh rawa gitu ya, pulaunya kecil, tapi mereka bisa menguasai banyak hal. Kenapa? Karena mereka ngebalik. Mereka nggak ngomong kekuatan dia ngomong dari ancamannya apa. Jadi kalau kita ngomong SVOT, Singapura tuh TOWS. So kalau kita enggak, kita selalu bilang kita tuh negara yang besar gini-gini, kaya, strengthnya kita ini. Tapi kita lupa ancaman kita tuh banyak. Jadi kita nggak pernah solving itu. Singapura solving itu. Makanya beliau waktu itu pesan nama gue adalah gini, udah deh, prioritasnya kalian tuh nggak usah mikir sumber daya alam. Kita harus pikir sumber daya manusia. Udah biar alam tuh buat belakangan aja. Lu kalau mau eksploitasi dikit aja lah, nggak kayak sekarang gitu. Jadi kita nggak akan ngalamin kerugian. Anak cucu masih bisa kebagian. Gimana caranya kita itu bisa untuk meninggalkan sesuatu yang baik gitu buat anak-anak. Legacy. Seperti itu. Yes. Dan gue setuju. SDM tuh penting banget. Kalau SDM-nya kita kuat dan bagus, sebenarnya mau jadi apa juga bisa, bro. SDM kita kan banyak. Tinggal quality-nya aja bisa dinaikin. Menurut gue negara kita bakal keren banget. Cuman gue pada saat itu gue masih agak bego gitu. Makanya gue bilang gue tuh orang, sebenarnya gue gak pintar-pintar banget gitu. Enggak. Waktu itu lu grogi, bro, sebenarnya. Gue masih gak ngerti, bro. Gue perlu waktu untuk mencerna itu gitu. Gue perlu waktu. Akhirnya gue baru ngerti setelah, oh gini ya maksudnya Pak Habibie itu. Gitu. Maksudnya begini. Gitu. Beliau meninggal, gue baru paham. Oh setelah, kayak mungkin setahun setelah dia meninggal tuh gue baru ngerti. Oh maksud dia itu kayak gini. Seperti itu. Oke, menarik banget obrolannya. Randy Maulana Akbar, terima kasih udah mau datang, bro. Sorry banget ini kita jadi lama podcastnya, tapi seru juga ngobrol sama lu. Kapan-kapan jangan kapok, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sukses terus, sehat terus. Salam buat keluarga dan terima kasih sudah hadir di Kontras. Thank you.